kayaknya. Saya masalahnya Oke. Baik, kita lanjutkan. Saya coba share screen supaya fokus ya, soalnya kalau nggak ada ininya biasa kebanyakan ngobrolnya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Topik kita pada sore hari ini adalah menguatkan kemandirian umat. Soalnya saya akan sampaikan beberapa poin yang bisa jadi bahan diskusi untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan sudah nampak ya di layarnya. Ini agak gadgetnya. Tidak kelihatan ya. Jadi saya lanjutkan. Menguatkan kemandirian umat itu pertama kita harus konsentrasi atau berusaha memahami dulu istilah mandiri. Dalam diskursus yang saya dalami yaitu tentang teori pengasuhan 3 itu konsen ke teori pengasuhan dan kerap diminta mengisi tentang soal-soal pengasuhan, parenting dan sejenisnya. Jadi saya ambil dari sana dulu untuk titik berangkat kita memahami tentang kemandirian. Jadi di sini dewasa ya, pengasuhan itu tujuannya itu menghasilkan manusia yang dewasa. Nah, dewasa itu kriterianya ada 2. Yang pertama mandiri, yang kedua berakhlak mulia. Jadi kalau kita pengen lihat manusia yang dewasa itu kita harus melihat manusia yang mandiri dan berakhlak mulia. Nah, kita bisa bercermin kepada diri kita masing-masing apakah kita sudah mandiri dan berakhlak mulia. Kalau sudah berarti kita alhamdulillah sudah dewasa. Kalau belum berarti belum dewasa. Ini poin yang pertama. Nah, pengasuhan itu tadi biasa dilakukan atau yang harus dilakukan oleh orang tua, dan dalam hal ini juga konteksnya bisa juga untuk pemerintahan ya, dalam konteks yang lebih luas itu pemerintahan. Nah, di sini saya coba sampaikan atau bawakan beberapa ayat nanti ya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim ilal akhir ayat. Di Quran surat An-Nisa ayat 9, nanti mungkin teman-teman bisa dibuka ayatnya, kemudian dicek lagi tafsirnya, atau ditadaburi setelah ini atau mungkin selepas acara ya. Di sini singkat saja, mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadapnya. Jadi ini orang-orang yang bertakwa itu tidak seharusnya membiarkan. Konteksnya ini ayat untuk para orang tua dan untuk pemerintah ya. Untuk orang tua dan wali serta waliul amr atau ulil amri. Nah, termasuk di dalamnya adalah umaro. Ya. Kita dalam rangka memahami dari beberapa sisi, yaitu sebagai pelajar, sebagai mahasiswa melihat bahwa ini ada kewajiban dan ada makosid, ada tujuan dari syariat tentang pengasuhan ini, syariat tentang bagaimana orang tua atau pemerintahan itu tidak boleh membiarkan anaknya atau rakyatnya itu lemah, gitu ya. Nah, ini sedikit saja tafsir ringkas dari Kemenak, ya, menjelaskan tentang harta warisan yang didapat kepada kerabat dan yang tidak mendapat bagian. Ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri. Nah, ada kata-kata mandiri ya. Di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Nah, seterusnya pokoknya ini membahas tentang anak yatim gitu ya. Anak yatim nggak ada pelindungnya, tapi nanti dia lepas sendiri. Nah, konteksnya sebetulnya setiap orang itu bisa kita anggap yatim ya, karena nantinya harus karena gini, karena orang tua itu tidak selamanya ada ya. Bahkan kalau dalam konteks yang lebih luas, sekarang pemerintahan pun tidak selamanya mengayomi. Maka sebagai seorang anak atau sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai individu, kita harus mandiri. Nah, meskipun kewajiban pertamanya diserahkan kepada orang tua dan pemerintah, ya, pada para ulama dan umaro untuk membuat anak asuhnya atau rakyatnya itu mandiri, ya, yang tidak lemah, yang tidak ketika ditinggalkan tidak khawatir, gitu ya. Kemudian di sini ada Quran surat Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idulahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum ilal akhir ayat. Yang artinya siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi ya, dari kuda dan seterusnya. Di sini konteksnya untuk perang dan yang dijadikan sebagai simbol atau apa istilahnya permisalan ya. Sebagai permisalannya adalah kuda yang ditambat untuk berperang.
Nah, di sini keterangan kalau kita lihat dari nanti silakan dicek di beberapa tafsir ya. Intinya di sini adalah kewajiban untuk mempersiapkan diri untuk iqdad, ya, syariat tentang iqdad. Kalau teman-teman yang suka ngaji di pergerakan ya, ada iqdad itu temannya jihad ya. Kalau mau jihad itu mesti didahului oleh syariat iqdad, kecuali jihad yang sifatnya apa? Bertahan. Ya, kalau bertahan kan kita tidak mempersiapkan diri, mau nggak mau harus berperang. Tapi dalam hal jihad yang sifatnya nanti bukan diserang ya, atau sudah melihat tanda-tanda perang, kita harus mempersiapkan diri. Konteks misalkan Rusia Ukraina, atau sekarang juga kita meskipun belum diperangi secara fisik, kita harus bersiap-siap ya, mempersiapkan apa saja yang di sini kekuatannya itu adalah yang terkait dengan peperangannya, kemudian disediakan dengan sengaja atau dipersiapkan dengan sengaja. Nah ini Syekh Abdul Azam pernah mengatakan ya, dalam satu bukunya, ya, judul bukunya kalau nggak salah Iqdad Al-Iqdad wal Hijrah. Saya lupa itu kutipan apa mukhtasar atau gimana. Bukunya itu di situ menyampaikan salah satu yang di highlight yang dikutip secara berulang-ulang itu adalah bahwa kewajiban iqdad dan hijrah itu adalah kewajiban yang tidak membutuhkan syarat atau harus dilakukan setiap saat. Jadi setiap saat karena nanti pasti menghadapi musuh. Dalam pepatah kuno ya, pepatah Cina ya kalau nggak salah yang kalau kita mau damai kita harus mempersiapkan perang. Jadi kita selalu di bawah bayang-bayang perang. Ya, di bawah bayang-bayang perang, maka apa yang harus kita persiapkan untuk menyerang atau paling tidak apa yang perlu kita siapkan dalam posisi bertahan kalau seandainya kita diserang gitu ya. Gimana kalau seandainya perang dunia tiga nih terjadi dan merembet ke Indonesia, ke negeri kita. Kita siap nggak kalau misalkan tentara NATO bergerak kemudian direspon secara brutal oleh sekutunya Rusia gitu. Kita siap nggak untuk menjadi diri sendiri yang mandiri, yang mempertahankan bebas dan aktif ya, politik bebas dan aktif. Siap nggak kita? Kemudian sebagai Muslim, kita siap nggak menghadapi semua fitnah ini yang di akhir zaman itu bukan cuma perang militer dan ekonomi ya, banyak hal-hal lain kita temukan juga. Nah, kemudian di sini ada hadis al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minu dhaif. Ya. Jadi kuat itu lebih disukai gitu ya kurang lebih. Meskipun di sini ada keterangan sama-sama ada kebaikan, tapi kuat itu lebih disukai sih dalam aspek apa saja. Ya, kalau dalam fikih iqdad itu kita harus mempersiapkan iqdad itu yang sifatnya ilmi, kemudian yang sifatnya hissi, yang sifatnya infrastruktur, juga yang sifatnya apa istilahnya batin, yang sifatnya keilmuan. Nah, kemudian kalau kita lebih kita breakdown, kita jelaskan lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Di sini ada beberapa hal yang kita masih lemah. Ya, atau pada umumnya setiap anak atau setiap masyarakat itu pada umumnya memiliki kelemahan-kelemahan ini. Sampai dia menutupi kelemahannya atau keluar dari kelemahannya. Ya, lemah yang pertama lemah dari sisi akidah dan pemikiran. Ya, kalau lemah di sisi ini berarti nanti kita akan mudah ya berganti keyakinan atau ikut-ikutan, ya, tidak punya pemikiran yang kuat, apalagi mandiri gitu ya, bisa membuat satu teori sendiri atau ijtihad yang tidak terganggu atau tidak harus taklid kepada peradaban lain atau kepada kelompok musuh gitu misalnya. Kemudian lemah dari sisi ilmu dan keterampilan, ini masing-masing ada pembahasannya tersendiri ya, tapi kurang lebih seperti itu. Kemudian lemah secara mental dan spiritual. Nah, ini buat teman generasi Z yang katanya hobinya healing. Kalau nggak healing, shopping gitu ya. Jadi ini karena lemah mental dan spiritual. Kemudian lemah ekonomi dan pekerjaan. Dalam hal ini adalah al-kasab ya, atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, kemampuan untuk melakukan aktivitas produksi atau mengkreasikan hal-hal tertentu. Kemudian lemah dalam wawasan dan teknologi. Nah, ini PR kita semua, dan kita anggap saja bahwa ini semua terjadi pada kita, baik kita sebagai individu ataupun kita sebagai mahasiswa, kita sebagai umat. Kita masih memiliki kelemahan dari 5 aspek ini, ya, 5 aspek atau 10 aspek. Nah, kita harus kuat dan mandiri.
Jadi kalau misalkan kita lemah tadi, berarti, kita ada kemungkinan besar terjajah, ya, atau kita akan ikut, akan diperbudak, akan menjadi buih di lautan, ya, meskipun banyak tapi tidak diperhitungkan, ya. Kita juga kalau kata hadis, nanti kita bisa masuk lubang, apa, lubang biawak atau apa itu. Jadi kalau misalkan kita, nggak punya kekuatan, ya kita cuma ikut aja. Nah, tahapannya ketika kita di dunia, ini kita punya 2 misi suci, ya, di dalam Al-Qur'an atau di pembahasan tentang insan kamil, ya. Tapi ini insan kamil bukan insan kamil kitab tasawuf yang lagi diperdebatkan di sosmed, ya. Insan kamil dalam konsep bahwa manusia itu sebagai, Abdullah atau hamba Allah, kemudian juga sebagai, khalifatullah fil ard. Jadi sebagai wakilnya Allah untuk memakmurkan bumi, untuk, dalam tanda kutip mewakili pekerjaan-pekerjaan Allah, ya, dalam memberikan rahmat kepada semesta alam, kemudian, melindungi yang lemah, kemudian membagikan rezeki, kemudian juga, memberi kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, dalam hal itu kita perlu memperhatikan tahapan-tahapan ini. Dari kondisi lemah, kita harus mengumpulkan kekuatan atau membangun supaya kita ini kuat. Setelah kuat, kita akan menuju mandiri. Nah, ini mandiri ini tadi yang menjadi kata kunci dari judul kita, bahwa kita itu harus bisa mandiri. Mandiri artinya bukan sekedar kuat, tapi mencapai pada batas tertentu atau dianggap cukup, kekuatan yang dianggap cukup untuk berdiri sendiri, untuk tidak terganggu. Nah, jadi kalau sebuah negara berarti negaranya dalam hal ini bisa menentukan, sendiri. Mohon maaf ini saya kasih contoh supaya bisa mudah memahami aja. Saudara-saudara kita di Chechnya, Republik Chechnya, itu kuat, ya mungkin juga solid, tapi dalam hal politik dia bagian dari, apa istilahnya itu, persekutuan Rusia dan tidak independen. Artinya tidak mandiri dalam konteks itu, apalagi berdaulat penuh karena memang, saling, berhutang atau mengikat perjanjian dengan negara di atasnya, ya. Dan kalau nggak salah Malaysia juga seperti itu ya terhadap, Inggris gitu ya, kalau nggak salah apa sudah mandiri penuh dan lain sebagainya. Nah, merdeka juga kita harus lihat dari konteks ini nih, setelah kita bebas dari penjajahan, kita ini jadi negara yang kuat kah? Atau mandiri? Atau bahkan bisa berdaulat? Kalau berdaulat itu bisa menentukan arah sendiri, ya. Bukan kayak yang kemarin ketika ada konflik, Rusia Ukraina, kita disuruh suruh milih dukung yang mana, suruh ikut kubu yang mana. Nah, kalau berdaulat itu kita harus bisa menentukan bahwa misalkan kita nggak mau milih atau kita mau nyuruh mereka untuk berhenti berperang dan lain sebagainya. Itu kalau kita bisa berdaulat, berdaulat penuh. Itu, eee, teorinya ya, teorinya atau materi pengantarnya kemudian di sini saya akan sampaikan beberapa gambar untuk teman-teman direnungkan, jadi wawasan juga. Di sini ada hal-hal yang terkait nanti saya ingin, ngajak teman-teman melihat ini dalam konteks kekuatan, kemandirian, dan kedaulatan kita sebagai seorang muslim, ya, atau kita sebagai seorang aktivis, kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai kader, sebagai, generasi penerus masa depan, kita kita lihat, gambar-gambar ini, yang akan saya tampilkan ini, dengan pembacaan yang kritis, baik dari sisi al-wala wal bara, dari keberpihakan, dari sisi keloyalitasan, dari sisi dukungan, dari sisi, kalau konteksnya tadi kubu-kubuan, antara hak dan batil boleh ya, tapi kalau dari sisi kubu politik kita harus bisa mandiri dan tidak terpengaruh. Nah, di sini saya sampaikan atau saya tampilkan gambar ini tahun 2019, ya, ada 5 marketplace, ya, tempat belanja teman-teman mungkin ya. Saya juga belanja di sini. Ya, ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan AliExpress. Di sini kita lihat yang unggul di tahun 2019 dari pengguna aktif bulanan di Asia Tenggara itu Shopee, pengguna aktif bulanan di Indonesia itu Shopee, kemudian top download atau yang paling banyak di download di Indonesia itu Shopee juga. Kemudian yang berikutnya adalah Lazada dan Tokopedia berganti-gantian. Pertanyaannya, siapakah mereka, siapa di balik mereka, dan apa yang mereka lakukan? Itu ya, nggak akan saya bahas, itu cuma pertanyaan iseng aja. Nah, kemudian
di sini kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi, pertarungan antara kita mengerucut Shopee, Tokopedia, dan Lazada ya, karena Bukalapak ini tersisih di nomor 4 atau di bawah. Kemudian ada pembahasan lagi data. Saya sering buka situs katadata.co.id karena banyak infografis dan beberapa hal yang memudahkan dalam memahami pembacaan makro ya. Nah, ini contoh, kemudian dibandingkan, dikomparasi antara dua ini ya, Tokopedia dan Shopee. Kita lihat pendirinya siapa, berdiri tahun berapa banyak jumlah karyawannya, berapa banyak pengunjung bulanannya. Nah, sebagai catatan, Shopee itu sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya itu kalah ya, karena dia memang baru juga. Tapi tiba-tiba dia jadi unggul. Demikian juga Shopee Pay ya, sebagai dompet digital. Sementara Tokopedia sekarang bergabung dengan Gojek di bawah holding Goto ya, Gojek dan Tokopedia. Meskipun masih fokus di Indonesia, kemudian Gojek sudah ke Asia Tenggara ya kalau nggak salah, untuk Gojeknya sendiri. Nah, itu ya Gojek dan Tokopedia. Bukalapak yang masih relatif investornya sebagian besar masih merah putih, gitu ya, masih orang-orang Indonesia, setahu saya, itu tersisih. Demikian juga nanti kalau kita lihat yang berikutnya, ini kita lihat ini tahun Mei 2019, GoPay yang menang ya. Tapi yang data 2021 itu Shopee Pay. Saya belum tampilkan, saya lupa ini tadi download grafisnya. Data terakhir yang paling populer dan paling banyak penggunanya itu adalah Shopee Pay dari mulai 2021 gitu ya. Kemudian GoPay, kemudian antara Dana dan OVO nih. OVO sendiri sempat tahun lalu hampir bangkrut. Ya. Jadi ini petanya. Nah, yang kalau lihat dari sini yang ada Islamnya sedikit gitu ya. Atau mungkin yang bisa mewakili Islam yang paling bawah tuh, PayTrend ya, punya ustadz yang terkenal juga. Ya, meskipun terkenal kasusnya akhir-akhir ini ya. Tapi sangat disayangkan yang mewakili umat Islam itu baru satu dalam kontestasi ini. Kalau kita bilang kekuatan kita dari sisi ekonomi digital misalnya, atau dari sistem pembayaran, kita cuma bisa mewakili diri kita untuk lewat PayTrend aja. Ya, meskipun soal afiliasi politik dan lain sebagainya itu urusan luar ya. Yang syariah kita bisa bilang cuma PayTrend aja. Meskipun sekarang link aja sudah ada yang syariah, ya, dia bentukan dari gabungan 4 BUMN. Demikian juga bank-bank BUMN yang 3 besar itu di merger ya jadi BSI baru tahun kemarin. Itu salah satu harapan kita untuk menunjukkan kekuatan perbankan syariah gitu ya, kurang lebih ya. Jadi untuk kemandirian dan lain sebagainya malah dari bank syariah mandiri, mandirinya jadi hilang ya, jadi Indonesia. Jadi sudah hilang kemandirian atau gimana ini? Nah, ini yang terakhir sebagai renungan, ini adalah gambar-gambar logo-logo yang mungkin ini akan menentukan nasib dalam tanda kutip ya, nasib kita semua di bulan-bulan berjalan ini. Juga kita menunggu nanti di tanggal 11 aksi teman-teman mahasiswa yang katanya mau tarik mandat tarik mandat presiden. Apakah akan didukung oleh bapak-bapak yang duduk di anggota DPR? Sementara kita lihat kursinya yang ada Islam-Islamnya, ya, yang ada Islam-Islamnya nih, ada PKB 58%, ada logo Islamnya ya, simbol Islam. Ada PKS, ada Ka'bahnya, ada bulan bintangnya. 50 kursi, ada PAN, ada matahari, tapi nggak tahu nih mataharinya matahari Islam atau tapi dari Muhammadiyah ya, jadi lahir dari Muhammadiyah, anggaplah itu Islam. Kemudian P3 yang juga pernah mewakili atau menjadi simbol Islam zaman Orde Baru, 19 kursi. Yang nggak masuk itu PBB yang nomor berikutnya ya. Nah, ini kalau kita lihat apakah kita itu mandiri atau tidak, ataukah kita ini kuat atau enggak secara ekonomi, secara politik, secara keilmuan, mungkin teori-teori dan lain sebagainya. Saya lupa ngambil
data tentang universitas-universitas yang unggul atau yang risetnya paling berdampak misalkan. Apakah ada universitas Islam misalkan, ataukah universitas Muhammadiyah atau universitas yang lain misalkan. Nah, itu masih setahu saya dari data-datanya itu masih didominasi oleh kalangan yang tidak Islami atau tidak mewakili ajaran Islam. Ya, baik simbolnya maupun ajaran-ajaran dari sisi risalahnya gitu ya. Nah, ini terakhir, masih ada ya satu lagi. Terakhir ini kalau kita mau ukur-ukur ya, kekuatan kita ya, yang konon mau jadi macan Asia di bawah kepemimpinan presiden yang terbaik insya Allah nanti di masa yang akan datang, kita punya seberapa banyak sih untuk bisa menggetarkan dunia atau bisa seperti minimal ya seperti Rusia yang nggak takut sama NATO gitu ya, minimalnya gitu. Ketika diancam ditakut-takutin Amerika dan Inggris, dia nggak takut misalkan, tapi bisa bangun aliansi sendiri. Dulu kita sempat seperti itu ya, bisa bikin non-blok dan lain sebagainya. Dulu tokoh-tokoh kita juga dihormati di dunia Islam, meskipun sampai sekarang secara simbol kenegaraan kita masih dihormati, tapi dari sisi kemampuan nanti mungkin angkanya bisa dihitung, bisa dilihat seberapakah kekuatan kita, dan kekuatan itu tadi juga sampai kemandirian nggak, karena apa, ada yang kuat tapi ternyata bergantung ya. Seperti Ukraina ini banyak kekuatan tapi dia banyak bergantung ya. Kita kalau misalkan nggak bisa memproduksi senjata sendiri, kemudian nggak punya teknologi sendiri, itu kita bergantung kalau nggak ke Amerika ke Cina. Itu aja mungkin yang berbuka, mudah-mudahan bisa menjadi apa nih, pemicu diskusi ya, atau inilah membangkitkan semangat kita semua pada kesempatan sore hari ini. Jadi saya ingin kasih semacam penutup ya di pengantar ini, bahwa kita saat ini itu mungkin bisa dibilang merdeka ya, tapi sebagai umat kita masih terjajah. Ya, kalau tadi Noval sering mengutip Syakib Arsalan ya, bahwa kita masih terbelakang atau tertinggal ya, atau ada istilah mahjubulil muslimin, ajaran di Islam itu jadi nggak nampak kehebatannya, keunggulannya, karena ulah kita sebagai muslim gitu ya, kita sebagai muslim kok nggak nampak gitu kekuatannya. Dari sisi tadi kedewasaan di slide yang awal, kita tuh nggak memunculkan akhlak mulia dan kemandirian, sehingga kalau kita mau bilang bahwa kita ini seorang muslim yang dewasa, kita malu karena kita tidak bisa menunjukkan kemandirian sebagai batas minimalnya. Kemudian akhlak yang mulia. Itu saja mungkin sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa diskusi. Nah, alhamdulillah ini ada Ustaz Sahrul juga, mungkin bisa menambahkan. Saya serahkan kepada moderator untuk kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kalau nanti ada yang bertanya Ustaz ya, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu lah. Kalau melihat dari sejarah berdirinya negara Indonesia ini kan hampir ya 95%-an lah mungkin, atau mungkin sekitar itu adalah sumbangsih umat Islam, yang mana umat Islam tuh mempunyai visi tujuan besar untuk supaya Indonesia ini merdeka, dalam artian bebas dari bebas dari penjajahan atau bebas dari kepatuhan terhadap sesama manusia, dan hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya, tujuan dari banyak ormas kan, seperti halnya ketika melawan penjajah Belanda itu kan yang diserukan kan jihad ya. Jihad kemerdekaan ya. Yang mana saya juga pernah membaca buku, kalau tidak salah di bukunya Farid Fatoni itu, yang dalam kelahiran yang dipersoalkan itu, bahwasanya kenapa
mayoritas di Indonesia itu Islam karena spirit kemerdekaan itu diinisiasi atau apa ya? Kalau bahasanya gini, kalau dia itu orang Islam pasti dia yang akan memperjuangkan nasib pribumi gitulah, yang akan membuat Indonesia ini tidak dalam pengaruh penjajah gitu. Sehingga orang Islam itu bangga gitu. Orang Islam itu bahwa mereka adalah pejuang kemerdekaan. Nah, lalu setelah merdeka itu sendiri, kenapa saya lihat kok arah geraknya itu lebih banyak kepada penyusunan negara ke arah sekuler gitu, ke arah yang tidak Islami, dan sampai hari ini mungkin uh, bahkan ya orang yang militan terhadap Islam itu cenderung malu untuk menampakkan militansinya gitu, sehingga umat Islam itu ya akhirnya tidak bisa menampakkan jati dirinya sebagai umat Islam itu sendiri. Nah itu kira-kira seperti apa Ustadz? Kenapa gitu faktor-faktor, dan mungkin pandangan antum bagaimana gitu? Baik, baik, makasih untuk Noval yang sudah kasih feedback ya terkait dengan sejarah kita, juga refleksi yang seharusnya kita ini melanjutkan dari apa yang sudah dicita-citakan, dan kita harus memunculkan Islam dan mengamalkannya, tapi ternyata prakteknya lebih kepada seperti menjauh atau berhenti gitu ya perjuangan untuk menerapkan syariat Islam, kecuali mungkin teman-teman yang di Aceh itu pun semakin terbatas gitu ya. Jadi yang harusnya dulu kalau dibandingkan dengan Aceh yang dulu mungkin masih jauh juga. Nah, kalau saya melihatnya jadi gini, kebanyakan kita semua sampai saat ini, dan saya pun masih kadang-kadang, ya, alhamdulillah sih udah mulai sadar ya, kadang-kadang kita masih asik bernostalgia, ya, kita hebat, atau kita dulu pernah berjaya, kita ini unggul gitu ya, misalkan kita punya ajaran yang hebat, kita punya ajaran yang luar biasa, kita ini dijamin masuk surga gitu, karena muslim gitu ya, yang lain enggak. Kemudian ya itu kan bentuk sombong dan ujub ya, yang sebenarnya ini penyakit yang menutupi kehebatan kita ya. Bahkan itu jadi menjauhkan kita sebagai muslim itu dengan Islam, jadi jauh. Nah, itu yang pertama dari sisi kenapa saya melihatnya itu, kenapa kita jadi tidak mempraktekkan atau tidak mewujudkan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, karena kita tidak tahu standar operasional. Ibarat ini kita mau melakukan penelitian, kita kan harus punya metode operasional. Ya. Dari penelitian tuh harus ada teknik-teknik penelitiannya. Ya, harus ada jangka waktunya. Ya, jangka waktu berapa lama penelitian ini. Kemudian ada tahapan-tahapannya. Ada metode pengumpulan datanya, ada metode analisisnya, ada metode penyajian data, ya, ada analisis dan lain sebagainya. Kalau nggak ada itu semua, kan penelitian itu cuma judulnya doang. Ya, judulnya bagus nih, wah ini penelitian, skripsi, tesis, disertasi, wah bagus nih. Tapi ternyata di dalamnya kosong. Tidak ada yang dilakukan, tidak ada proses penempaan. Ya, ibarat katanya kan emas itu kan bagus, itu bernilai karena ditempa, karena dibakar, dan ada proses yang membuat menjadi seperti itu. Nah, kita melakukan hal yang sebaliknya, yang kita tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Sebagai umat Islam, tadi kita meninggalkan ajaran iqdad, yang harusnya kita selalu mempersiapkan kuda-kuda yang ditambat. Sekarang kudanya mana yang ditambat? Sekarang kita pernah mempersiapkan nggak marketplace tandingan dari umat Islam? Tidak terpikir ya dari dulu. Saya tuh kalau membaca pergerakan atau sekilas tentang sejarah itu cuma kayaknya kita terakhir di Mas Yumi dulu deh berjuang. Sampai ke sini udah nggak ada perjuangan lagi, seolah gitu ya, seolah-olah. Jadi mudah-mudahan saya salah, tapi yang saya baca seperti itu, saya melihatnya. Kita nggak mempersiapkan apa sih yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan Islam itu. Ya, kita kan mayoritas terbesar, kita kan punya Muhammadiyah, kita kan punya NU, kita punya Al Irsyad, kita juga ya dulu ya balik lagi ke nostalgia, kita punya Mas Yumi, kita yang melahirkan bangsa ini, kita pewarisah negeri ini misalnya. Pancasila itu sudah warisan dari para ulama dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang merancang, punya rancangan, nggak punya master plan. Kalau ditanya, saya nggak tahu ya, mungkin saya belum ketemu.
teman-teman silakan cari ormas-ormas besar, partai-partai besar, mana master plan-nya ya yang membangun atau merencanakan Indonesia misalkan 10 tahun yang akan datang lah, 2045. Ya. Mana proyeksinya, mana persiapannya. Ya. Dari kalangan pemuda misalkan. Ini curhat sedikit ya karena saya aktif di Muhammadiyah dan Akram juga di Muhammadiyah ini. Mana nih dulu mallmu ya, punya teman-teman pemuda katanya pengen bikin marketplace tapi kok nggak jadi, contoh ya. Atau mana sampai sekarang nggak ada yang mempersiapkan dompet digital ya. Saya mohon maaf dalam hal ini pengen dalam tanda kutip pengen memaki diri sendiri, kenapa kita nggak membantu Ustadz Yusuf Mansur membesarkan PayTrend. Itu dari sisi kita ya, maksudnya kalau dari sisi pengelola PayTrend sih ya mereka harus banyak koreksi diri juga, kenapa masih pakai sistem MLM, kenapa sistemnya dibuat rumit dan lain sebagainya, kenapa tidak bermerger dengan atau mencari investor dari umat Islam yang lain dan sebagainya. Jadi kita banyak harus mengkoreksi dari tataran prakteknya, ya, metode operasionalnya. Kita tidak termanage, ya. Kebenaran apa itu? Bilanizom, al-haqqu bilanizom, apa? Yaglubu bihal batil apa? Akan dikalahkan oleh batil bilanizom. Dengan kebatilan yang ternizomkan gitu ya, yang tertib, yang teratur. Saya kasih contoh lagi refleksi sejarah, kenapa dulu misalkan ya, kalau kita lihat NU dan Muhammadiyah sebagai pihak umat ya, wakil dari umat Islam yang memperjuangkan Islam sampai memerdekakan Indonesia. Tapi ketika Indonesia merdeka, mereka berdua NU dan Muhammadiyah tidak punya kekhususan tempat karena tidak punya lobi sendiri, karena tidak mempersiapkan diri. Nah, ini otokritik juga ya, otokritik buat umat Islam. Bandingkan dengan organisasi Bumi Putra. Ya, bandingkan dengan organisasi Bumi Putra yang setelah proklamasi mereka disiapkan undang-undang khusus ya untuk undang-undang perhimpunan bersama atau apa namanya itu saya lupa. Jadi mereka tidak diwajibkan untuk ikut atau tunduk pada undang-undang perseroan terbatas misalnya ketika berusaha, atau tidak harus membentuk yayasan. Ya. Muhammadiyah memang sempat berhasil atau sampai sekarang masih berhasil dari sisi dibiarkan atau dikecualikan dari undang-undang ormas, itu pun sempat gotok-gotokan. Sehingga nggak apa-apa deh Universitas Muhammadiyah berdiri tanpa badan hukum yayasan. Dan rumah sakitnya juga begitu. Tidak harus yayasan dan PT, tapi sudah ada ormas yang khusus. Tapi sewaktu-waktu ini juga, ini belum kuat karena belum dikasih privilege khusus. Ya, belum ada undang-undang khusus. Karena tidak punya lobby dan tidak punya persiapan. Ya. Saya tanya ke teman-teman, ada berapa banyak kesultanan Islam di Indonesia? Kenapa yang eksis atau yang bisa sejajar cuma Kesultanan Jogja dan Kesultanan Aceh? Kesultanan Aceh malah nggak ada ya. Cuma Aceh dari sisi konstituennya saja, konstituen kesultanan atau masyarakat yang berbudaya Islam punya posisi tawar dengan para funding father. Kemudian kesultanan hanya Jogja saja. Padahal kan kesultanan Islam banyak yang harusnya bisa bikin daerah istimewa. Ya, di Cirebon ada, kemudian di Banten ada. Kenapa tinggal cuma nama-nama aja? Karena tidak punya metode operasional dalam mengelola Islam dan melihat perubahan zaman kemudian bisa merespon gitu ya, merespon bahwa kita nih kan kekuatan kita kalau didiamkan, kita misalnya kita sudah menyiapkan sesuatu, kita jadi kuat nih. Pada tahap tertentu kita kuat. Tapi kan seiring perubahan zaman atau seiring berjalannya waktu, yang kuat itu kan jadi lemah. Kalau dia diam saja. Ya. Kita ini berusia makin lama mungkin bisa dewasa, tapi kan jadi tua, nanti jadi lemah juga. Ya, nggak bisa selalu muda, makanya harus ada peremajaan dari sisi organisasi, dari konteks keumatan kita harus melakukan peremajaan. Harus selalu menjadikan muda. Selalu dijadikan muda. Kalau kata siapa tuh sejarawan senior kita, muda itu berarti mujahid dakwah. Jadi harus selalu jadi muda. Nah, organisasi kita harus jadi muda. Aktivitas kita harus jadi muda. Lembaga kita harus jadi muda. Artinya bisa menyesuaikan diri dan tetap unggul.
Ya, lihat perkembangannya apa. Ya, teman-teman pakai teknologi misalkan yang lain, kita masih nggak pakai misalkan, itu kan kita akan otomatis tertinggal. Ya, tertinggal, yang lain misalkan investor Cina sudah menguasain, perbankan dikuasai IMF dan keluarga Rothschild misalkan, kalau misalkan dari kajian politik ekonomi. Itu kubunya di Amerika. Tapi ternyata kubu Cina bisa bikin konsep baru yang namanya fintech, financial technology, kemudian bikin dompet-dompet digital dan menggerus posisi bank. Sekarang lagi bertarung mereka. Tapi apa yang dilakukan umat Islam, yang dilakukan oleh bangsa Arab, yang dilakukan oleh bangsa Melayu, yang dilakukan oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam, tidak ada satupun tawaran yang ada metode operasional yang jelas, misalkan dinar dirham sebagai mata uang bersama, misalkan contoh ya, atau Baitul Mal OKI untuk mendukung ini dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa diwujudkan tapi tidak dilakukan. Begitu juga hal-hal kita lalai tidak merumuskan apa yang harus dirumuskan. Saya mau bilang tadi gambar-gambar politik Islam itu kenapa sampai sekarang kita harus berdebat Pak Jokowi ini 3 periode atau enggak gitu ya. Itu karena kita tidak mempersiapkan sebelumnya ya. Di waktu Pak Jokowi 1 periode itu seolah-olah nggak ada kader lain untuk memimpin di Indonesia, seolah-olah ya udahlah Pak Jokowi lagi aja. Yang bertarung cuma Pak Prabowo. Ya, bagi yang suka dan mendukung mungkin ini sebagai alternatif. Tapi sebagian yang tidak mendukung, tawarannya siapa? Nggak bisa muncul. Ya, tawarannya siapa? Jadi kalaupun kita nanti demo tanggal 11 misalkan teman-teman mahasiswa berhasil seperti reformasi kah? Ya, reformasi jilid 2 misalkan. Pak Jokowinya mundur. Terus yang ngegantiin siapa? Bapak reformasinya. Masih mau Pak Amin Rais. Ya, Bapak reformasi jilid 2 misalkan. Atau jangan-jangan nanti diambil alih oleh Opung atau Mbak Yu dan lain sebagainya ya, yang mereka punya persiapan. Persiapannya apa? Mereka punya big data. Mereka punya tim ya. Persiapan untuk melakukan sesuatu kan punya big data, punya teamwork ya. Kemudian dia punya perencanaan. Punya perencanaan plan A, plan B, kalau nggak gini nanti gini, nanti. Dan itu berkesinambungan, ada master plan-nya. Ya. Kita punya nggak itu? Ya, umat Islam, mohon maaf, bukan cuma kita yang mungkin masih mahasiswa, tapi organisasi kita, partai politik kita, atau perusahaan-perusahaan kita. Yang ada kita selalu banyak berdebat dan banyak hal-hal yang menguras energi tapi tidak fokus dalam membangun. Ya. Kita dalam konteks yang tadi saya paparkan, kita membiarkan Bukalapak sendiri sampai turun nggak masuk 3 besar. Kita membiarkan Pytrend sendiri sampai dia keluar dari 5 besar atau mungkin sekarang hancur. Ya. Kita membiarkan JNE ya, dan lain sebagainya. Banyak pentolan ekonom pebisnis, banyak tokoh-tokoh politik ya. Kita membiarkan Habib Rizik sendiri, kita membiarkan Amin Rais sendiri, kita membiarkan Din Samsudin sendiri, dan mereka juga kayaknya pengen sendiri-sendiri gitu. Jadi gimana perencanaannya nggak ada, gimana kita mau berjamaah atau kita membangun kekuatan, sementara kita tidak punya teorinya saja, tidak punya. Ya. Teori ekonomi Islam itu tidak muncul untuk menjawab tantangan. Kita cuma bisa mengislamisasi atau menjawab secara darurat. Prakteknya gimana nih kalau bank supaya nggak riba, diubah jadi bank syariah. Gimana nih BPJS supaya nggak riba, buat BPJS syariah. Gitu juga politik ya. Mana teori politik Islam? Ya, semenjak NII Kartosuwiryo ya, teori sebagai teori politik Islam, kita nggak punya teori lagi. Ya, Mas Yumi pengen bikin apa, kita nggak punya lagi. Terakhir yang saya tahu teori politik dari Pak Din Samsudin tentang Darul Ahdi Wasyahadah. Setelah itu malah Pak Din sendiri tidak bikin gerakan Islam. Mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa internal, karena banyaknya saya wawasannya di kemuhammadiyahan. Jadi dari sisi itu malah mantan ketua PP Muhammadiyah, ini otokritik juga ya, kemudian mantan ketua MUI, sekarang bikin partai yang bukan partai Islam. Dalam tanda kutip, kemana lanjutan dari teori Darul Ahdi Wasyahadah yang dulu. Kemudian sekarang kita juga punya partai umat, misalkan Pak Amin Rais, Bapak Reformasi, mantan ketua PP Muhammadiyah, mantan ketua MPR juga.
Eh, bikin partai Islam, mana teorinya? Apa teorinya minjem sama Pak Din? Teori politik Islamnya mana? Doktor politik Islamnya mana? Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada doktor ekonomi Islam, tapi baru sebatas mungkin yang paling tinggi sekarang di posisi ekonomi Islam itu Pak Wapres ya. Pak Wapres itu profesor ekonomi Islam yang punya karya Dewan apa itu Pengawas Syariah DPS dan beberapa terobosan. Itu ini aja kilas balik dan otokritik. Kapan kita mau mandiri kalau kekuatan kita tidak dipersiapkan secara matang? Nah, jadi yang selama ini kita lakukan adalah hanya asik bernostalgia, kemudian kalau sudah punya kekuatan sedikit kemudian diumbar dalam wujud kesombongan dan ujub. Kita nih hebat, kita nih mayoritas, kita ini punya semangat jihad, kita nggak takut mati. Ya, tapi kita membiarkan tanpa perencanaan. Ya, itu aja mungkin. Mungkin ada yang mau diskusi lain. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau ada yang mau disampaikan, ada yang ditanyakan, mungkin bisa ditulis atau langsung juga boleh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf pakai kaos ini karena lagi lagi di pesantren gitu. Apa-apa. Ini tadi tertarik masalah tadi kenapa nggak ada ekonomi Islam apa segala macam. Saya rasa mungkin karena ada kata Islamnya itu ya malah mungkin jadi ada agak alergi masyarakat umum gitu. Kalau contoh kayak misalkan di Maroko itu istilah bank syariah itu tidak ada, tapi ada namanya istilah bank tasyarukiyah. Jadi tasyarukiyah perserikatan. Ya sistemnya bagi hasil dan prinsip-prinsip syariah diterapkan gitu. Jadi kenapa kita mungkin langkahnya dirubah gitu dengan kita buat sistem tapi tidak usah melabelkan dengan agama Islam, biarkan itu berjalan. Ketika berhasil gitu, barulah itu diungkap siapa nih yang orang-orang behind the scene-nya gitu. Kalau misalkan di awal sudah dibilang ini Islam gitu, seakan-akan itu terlalu eksklusif sehingga orang-orang yang anti syariah itu pun akhirnya tidak menerapkan gitu. Di Inggris juga kan masalah ekonomi syariah kan diambil, tapi hanya ekonominya saja, syariahnya yang berkaitan dengan agamanya juga dibuang gitu. Jadi kalau misalkan Islam itu yang kayak katanya rahmatan lil alamin, oke, kita rahmatan lil alamin secara sistem bisa ke semuanya gitu. Akan tetapi untuk nilai ibadahnya ya kembali lagi ke diri masing-masing muslim gitu. Mungkin itu sih mungkin bisa bahan diskusi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Kang Fawas ya? Siapa namanya ini? Fawas, Bang Fawas. Baik, ya beliau pasca sarjana dan IMM juga. Masya Allah, barakallah ya. Jadi mudah-mudahan bisa ini ya, bisa silaturahim nanti di perpus pasca nih. Saya sering ke perpus kok. Cuman kayaknya belum ketemu aja sama teman. Baik, insya Allah nanti kalau udah kenal ya kita berkonspirasi lah. Tadi kalau misalkan disampaikan bahwa masalah itu strategi teknis ya, wasilahnya mau pakai nama di depan apa nama di belakang, dan mungkin juga ini yang dibaca oleh Pak Din Samsudin malah bikin partai yang tidak pakai label Islam. Nggak masalah ya, kalau masalah strategi nggak masalah, asalkan memang ada planningnya ya, asalkan ada planningnya, bukan karena jangan itu kan namanya kita terlalu memperhitungkan apa kata orang dan terlalu tunduk atau kalah dengan opini publik, padahal harusnya kita yang merancang opini publik ya. Yang harusnya kita lakukan adalah merancang, mempersiapkan, kalaupun ada respon gimana supaya respon itu tidak berpengaruh. Misalkan kalau ada yang nggak setuju, gimana kalau yang nggak setuju itu jadi takluk, itu kan mental ya, kemandirian mental. Tadi kan ada kelemahan mental dan spiritual, itu nanti di grade keduanya ada kekuatan mental spiritual, kemandirian. Jadi kita nggak berpengaruh banyak, kalau ini orang nggak suka nggak apa-apa, nanti pasti jadi ikut. Nah itu salah satunya yang dimiliki antara mental karyawan sama pebisnis gitu ya. Kalau pebisnis banyak challenge, kita coba nih
dia suka atau nggak suka, nanti pokoknya suka nggak suka pasti ambil lah gitu ya. Gimana simbol-simbol ini bisa dipermainkan dengan perhitungan, tentunya sesuai dengan kapasitas ya. Kita ngungkapin ini dengan perhitungan ya, di SWOT dulu nih, kekuatannya berapa, kelemahan berapa. Jadi kalau kita ditinggal, kita tetap berdiri nggak, atau orang lebih butuh kita nggak ya. Kayak misalkan minyak goreng, mau ditulis minyak goreng syariah, terus jadi syariah alergi jadi nggak beli minyak goreng, kan nggak mungkin. Kan dia tetap beli dan lain sebagainya. Itu kan banyak. Jadi tinggal perhitungannya. Jadi perhitungannya bukan karena opini, oh gini aja. Oh kita bikin TV Islam soalnya nggak ada, itu bukan dari perencanaan ya. Oke, oh kita bikin gerakan anti komunis, seolah-olah komunisnya baru kemarin atau baru bergerak. Padahal komunis, Syiah, liberal semua itu kan bergerak dengan perencanaan. Mereka punya kaderisasi, mereka punya pos-pos yang ditempati secara termanage. Ya, kita termanage nggak? Misalkan konteksnya dari, saya jadi ngomongin Muhammadiyah lagi. Contohnya di Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah ada kadernya masuk ke parpol-parpol supaya untuk berdakwah gitu ya, parpol nasional sekuler supaya jadi lebih Islami, misalkan. Direncanakan nggak itu, misalkan? Atau cuma ada kadernya, kok ada kadernya di PDIP, kok ada kadernya di Golkar, kok ada kader, ini kader Muhammadiyah di partai sana atau dia tertarik ke partai sana, nah itu contoh. Atau di NU juga gitu misalkan ya, mau masuk ke parpol itu berdakwah atau bukan? Karena bukan dengan pengutusan dan perencanaan. Bukan seperti kita ketika dakwah ke daerah terpencil ya, beberapa ya teman-teman di Muhammadiyah, di Hidayatullah mengutus, kamu coba pergi ke sana, ajarin Al-Quran, dakwah. Itu kan dakwah Al-Quran. Ya. Baru memperkenalkan Al-Quran, syiarnya cara membacanya. Coba mengamalkan Al-Quran. Ya. Kamu pergi ke partai sana, kamu pergi ke multinasional corporate di sana, kamu pergi ke bursa sana, ke pasar sana. Ya. Sampaikan Al-Quran, jadikan mereka tunduk dengan Al-Quran. Dengan ataupun tanpa nama misalkan. Ya. Sesuai perencanaan dan sesuai kondisi itu diperhitungkan. Tapi yang jelas ada pergerakannya. Dan saya seusia ini, meskipun nggak terlalu tua ya, tapi karena saya menghabiskan waktu di dunia pergerakan dan lintas organisasi dari zaman S1 dulu, sudah puaslah belasan tahun saya keliling-keliling lihat-lihat organisasi dari yang underground sampai yang populis. Itu saya belum pernah ketemu yang punya perencanaan. Ya. Mohon maaf, kalaupun boleh ini sebagai contoh ya, karena saya pernah keliling-keliling. Kalaupun saya pernah melihat ada perencanaan yang matang, itu cuma dari Al-Qaeda sebagai contoh ya. Dan JI, Jamaah Islamiyah, yang pernah juga tuh dipublikasikan di TV ya, ada bukunya. Dan saya pernah baca itu diktatnya, itu rinci, detail. Ya, strategi memenangkan, menaklukkan, dan lain sebagainya. Tapi saya malah nggak ketemu di, misalkan, saya pernah main di PKS, dan sekarang lama juga di Muhammadiyah, semenjak menjelang lulus S1, saya aktifnya di Muhammadiyah. Itu perencanaannya nggak ketemu. Nggak ketemu. Misalkan nih perencanaan, saya pengen nguasain supaya Jawa Barat itu termuhammadiyahkan atau ter-NU kan, terserah lah, itu mazhabnya bebas lah. Tapi perencanaan, ini plan A-nya, ini perencanaan, ini SDM-nya. Kayak orang MLM lah, MLM mau merekrut. Ya, mungkin teman-teman yang pernah ikut MLM atau ketemu sama aktivis MLM, terus kita direkrut jadi target, itu mereka terevaluasi, daftar namanya dibuat. Ada teman-teman NI KW9 saya pernah lihat, itu setiap malam rapat evaluasi berapa perkembangan kader dan ada di kuadran berapa si target tersebut. Kemudian kira-kira mau menghasilkan uang berapa nanti, atau apa infaknya atau sejenisnya lah. Itu makanya mereka bisa kuat, besar, tapi kan motifnya salah, ajarannya salah. Nah, yang punya ajaran Al-Quran Sunnah kok malah nggak gitu. Kok malah kayaknya saya belum ketemu gitu ya, saya mulai nyicil ya, sekemampuan saya mulai nyicil, tapi kan saya bukan tokoh dan nggak punya organisasi besar untuk merencanakan apa sih ini 5 tahun 10 tahun ke depan yang kita bangun. Saya mungkin mulainya dari keluarga, mempersiapkan anak saya nanti saya utus ke sini, anak saya buat jadi ini, anak saya buat jadi ini, itu dengan perencanaan ya. Jadi konteks yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim ya, kita bisa merencanakan studi ya, Kang Pawas misalkan, saya mau lulus 2 tahun, IPK saya gini, nanti saya mau nulis tesis ini, itu bisa direncanakan. Tapi di luar kuliah, pernah nggak begitu? Mohon maaf ya buat semuanya ya, buat semua. Teh Irma, Kang Mursyid, Kang Novel juga, pernah nggak di luar kuliah, misalkan saya mau 10 tahun lagi, saya mau buat kerjaan, mau bisnis ini, atau saya mau masuk
perusahaan ini sampai jadi direktur. Perencanaannya ini, perhitungannya ini. Nah, ketika berkeluarga, ya, saya sering ngisi tentang keluarga aja dibuat cuma karena asal atas dasar suka, naksir, ngerasa cocok. Pernah nggak ada perencanaannya? 10 tahun ini keluarga kita jadi ini, anak-anak merencanakan jadi ini. Enggak. Yang ada pas mau masuk sekolah bingung, survei sekolahan, survei pesantren, mau masuk apa enggak, akhirnya jadi homeschooling apa enggak, dan lain sebagainya. Bingung. Nah, ini yang terjadi pada kita semua. Ya, saya pun masih baru sadar dan berusaha meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Ya, selama ini umat Islam tidak termanage. Ya, boro-boro mau mandiri. Jadi kalau bisa dibilang nggak punya kekuatan, sebenarnya punya kekuatan. Tadi cuma kalau kita mau sebut mandiri, nggak mandiri. Karena mandiri itu kekuatannya itu terukur ya, sampai memenuhi semua kebutuhan dan tidak terpengaruh ya, oleh ancaman dari luar. Ya, ancaman dalam bentuk apapun ya. Dari sisi mental, spiritual, akidah, pemikiran, keilmuan, ekonomi, dan lain sebagainya. Kuat nggak kita ya sebagai individu? Jadi itu ya, jadi masalah strategi teknis boleh pakai label, enggak, dimunculin siarnya atau enggak, ya yang penting ini aja, dalam momen-momen tertentu yang membutuhkan siar, ya siarnya kalau bisa jangan dikalahkan, kecuali darurat. Kita nih posisinya darurat, nggak sampai ajan harus diperhitungkan misalkan. Buka puasa bersama aja sampai khawatir kita nih yang diperhitungkan apa gitu ya. Kemudian perencanaannya apa nih teman-teman mahasiswa yang kalau Pak Jokowi mau digulingkan, misalkan bagi teman-teman yang mau menggulingkan, siapa yang menggantikan ya, pilihannya kan cuma Pak Luhut dan Bu Puan atau mungkin Prabowo. Punya nggak siapa yang ya, kita mau merencanakan apa, bergerak itu dengan emosi ya, itu wajar, manusiawi. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, ya mungkin manusiawinya itu manusia tanpa akal ya. Harusnya kan manusia itu kan makhluk yang rasional. Ketika dia bergerak karena pemerintah terlalu menindas, karena harga-harga udah terlalu tinggi, masyarakat jadi susah, itu kan karena emosi bergerak. Tapi rasionalnya apa? Perhitungannya apa? Ya, perhitungannya apa? Tandingannya apa? Kalau nggak turun, plan B-nya apa? Gitu, jangan sampai kagetan gitu ya. Kaget, seolah-olah kaget, oh ternyata kita pas demo dipukulin, emang dari dulu kan demo dipukul, ternyata ada teman kita ditahan, diculik, ya kan emang dari dulu begitu. Harus punya persiapannya, memperhitungkan itu. Terus kalau ada yang diculik, ada yang dipukulin, strateginya gimana, strategi medianya gimana, di sosmednya timnya udah siap belum, tim buzzernya ada berapa ratus, teman-teman mahasiswa mau perang hashtag apa gimana, ya kok nggak muncul sih di berita. Itu kan tandanya cuma pengen demo aja, cuma meluapkan emosi aja. Strategi pemenangannya apa, strategi meruntuhkannya apa, misalkan kalau punya strategi ya. Itu aja mungkin, mudah-mudahan jadi bahan renungan kita semua. Saya juga ini nasihati diri saya sendiri dalam rangka memupuk kekuatan supaya mandiri itu ya, dari sisi finansial juga, dari sisi keilmuan juga. Itu kan kita terus kekuatan terus kita persiapkan, kita bangun kekuatan, dan kita memperhitungkan. Kalau di teman-teman belajar analisis SWOT ya, di manajemen strategis, kekuatan kita harus sambil melihat kelemahan kita harus lihat hambatan yang mungkin menyulitkan, dan lihat tantangan atau musuh ya. Jadi jangan kayak ruang kosong ya, kayak di lab ya. Umat Islam ini kadang-kadang kayak di lab, kayak nggak punya musuh. Kayaknya komunis nggak pernah bergerak, kayaknya Syiah nggak pernah bergerak, kayaknya nggak pernah ada intelijen yang memata-matai gitu. Kalau lagi bikin pergerakan kayaknya asik-asik aja, santai, seolah-olah perjuangan di depan mata. Padahal kalau mau kayak sahabat Nabi, yang di depan mata tuh surga sama bidadari, bukan kemenangan. Itu aja Kang Fawas dan Kang Nopal. Ya, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ridho, dan cukup panjang ya, sudah hampir 1 jam. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih mengikuti ya, walaupun tersisa beberapa orang saja. Tapi semoga apa yang kita diskusikan, kita lakukan pada sore hari ini dapat menjadi suatu amal ibadah bagi kita menjelang berbuka ini, dan semoga apa yang kita diskusikan dapat menambah keilmuan kita dan bermanfaat.
Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ridho, terima kasih kepada teman-teman. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.